Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menutup bagian pemikiran kita tentang makna kebangkitan. Dan kali ini kita akan memikirkan bagaimana puncak kemenangan kekristenan itu adalah di dalam kebangkitan. Dan itu berpusat kepada Yesus Kristus Tuhan. Kolose pasal yang pertama. Kita akan membaca Kolose 1 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, Ia itu jemaat, Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara, keunggulan keutamaan daripada Yesus Kristus yang dibicarakan di sini sangat mengagumkan bagi saya karena menunjukkan dua sisi sekaligus. Pertama, kita akan menemukan bagaimana keunggulan atau keutamaan Kristus yang digambarkan kepada jemaat. Supaya jemaat mengerti bahwa pertama adalah Yesus itulah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Bagian ini kadang-kadang dipelintir atau disalah mengertikan oleh rekan-rekan kita dari Saksi Yehova, ya, untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang diciptakan. Lalu mereka mengambil ayat ini dan mengatakan Dialah yang sulung, ya, lebih utama dari segala yang diciptakan, yang pertama. Saya kira ini menjadi semacam satu kesalahan yang cukup menakutkan, karena sebetulnya bagian ini tidak bisa dilepaskan pada bagian berikutnya, yaitu Yesus yang utama di dalam segala yang ada, yaitu karena di dalam Dialah, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kesaksian dari apa yang disebut Paulus ini sejalan dengan apa yang disebut Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tidak ada yang jadi tanpa Dia. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu penguraian yang lebih lengkap, lebih jelas lagi oleh Paulus di dalam Kolose. Jadi, Yesus adalah yang utama di dalam segala ciptaan karena Dia sebetulnya adalah Sang Pencipta yang mengakibatkan segala sesuatu ada karena Dia. Ini menjadi menarik. Tentu kita jarang mendengar istilah Yesus Pencipta, tetapi kita mendengar Allah Sang Pencipta. Tetapi perlu kita pahami bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia adalah Yesus yang turun dari surga yang mulia. Sang Pencipta yang mau menjadi ciptaan. Nah, ini memang menciptakan kebingungan di dalam sepanjang abad sampai sekarang. Nah, menjadi sebuah kegelisahan-kegelisahan yang harus dipikirkan bersama-sama bagaimana menempatkan itu pada kerangka yang pas. Sehingga semua orang harus berpikir secara bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu kita dibawa kepada sebuah pengenalan kekuasaan, keutamaan daripada Yesus Kristus sebagai pencipta yang menciptakan segala sesuatu baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sehingga tidak ada yang jadi tanpa kehendak Dia. Nah, oleh karena itulah sebetulnya Yesus memenuhi segala syarat yang dituntut untuk menjadi korban terhadap penebusan dosa. Dia anak Allah yang turun. Dia Allah yang hidup, sehingga Dia lahir dikandung oleh Roh Kudus. Itu bukan sembarang atau kebetulan atau mau buat semacam peristiwa spektakuler. Tetapi karena memang korban hanyalah Dia yang tidak berdosa, dan itu adalah Yesus Kristus. Karena Dia lahir bukan dari sebuah pernikahan biologis. Dia tidak terhisap kepada dosa turunan. Dia suci karena dikandung Roh Kudus. Dia lahir bukan karena Yusuf dan Maria melakukan hubungan suami istri. Nah, oleh karena itu, Yesus memenuhi syarat menjadi korban. Ya, yang harus dikorbankan di hadapan Allah Bapa. Untuk memenuhi tuntutan Bapa. Ya, untuk mengubah murka Bapa menjadi belas kasihan kepada manusia. Nah, itu sebab Yesus mati dan ditinggalkan
Dalam konteks ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Allah memalingkanmu aja. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bagian ini nanti saya akan khotbahkan mulai bulan Februari akhir begitu, terus di dalam 7 perkataan salib secara berturut-turut begitu ya, tiap minggu, supaya semua orang dapat pemahaman yang kental tentang apa sebetulnya pengenalan akan Yesus ini. Nah, tetapi kita kembali dulu kepada topik yang kita lagi pikirkan. Maka dia di dalam segala keberadaannya, anak domba yang tidak bercacat celah, menjadi korban yang sempurna. Disitulah Yesus mati di atas kayu salib, menembus dosa. Tetapi menjadi menarik ketika dikatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Maka tidak ada yang ada sebelum Yesus ada, artinya karena dia yang utama di dalam kekekalan itu. Ya, ingat dia pencipta. Dia yang kekal, dan dialah dikatakan kepala tubuh, yaitu jemaat. Sehingga waktu Yesus datang menjadi korban, ya, maka dia mengikat seluruh orang percaya kepada dirinya. Sehingga dikatakan dia jadi kepala dari seluruh jemaat. Oleh karena itu jemaat tidak bisa ke kiri ke kanan, tetapi harus menempel ke satu yang bernama Yesus Kristus Tuhan itu. Ya. Kita ini adalah tubuh, berbagai anggota tetapi satu tubuh. Kepala kita satu, yaitu Yesus. Kepala itu selalu mempunyai pengertian leader, pemimpin yang memberi arah, model begitu ya, patokan, itu kepala. Kalau kepala bilang kiri, ayo kita kiri. Kalau kepala bilang kanan, ayo kita ke kanan. Kalau kepala bilang kita maju, ayo kita maju. Begitu. Ya. Sehingga pengertian kepala adalah bagaimana kita berbagai tubuh, kaki, tangan, dan semuanya. Tetapi satu, yaitu tubuh Kristus, yang kepalanya adalah Yesus Kristus itu. Nah, oleh karena itulah keunggulan kebangkitan menjadi sangat luar biasa, karena ialah dikatakan yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dia lebih utama dari segala sesuatu. Nah, oleh karena itu kebangkitan Kristus menjadi satu kisah yang penting bagi setiap orang percaya, yang percaya kepada Kristus tentunya. Kenapa? Karena percaya kepada Kristus mengikat kita menjadi satu tubuhnya Kristus itu. Kristus itu menjadi kepala kita. Maka di dalam keterikatan kita sebagai satu tubuh Kristus karena percaya tadi, maka kita terhisap dan mengikut jejak daripada Yesus itu. Dia yang mati, kita mati terhadap dosa-dosa. Dia yang bangkit, kita bangkit dan menjadi pemenang. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, kebangkitan menjadi puncak kemenangan yang menjadi sangat penting karena maut sudah dikalahkan. Kenaikan ke surga adalah garansi untuk kita tiba ke sana. Jalan sudah dibuka oleh Dia. Yang pertama kali sudah naik ke surga dan kita tinggal akan menyusul naik, dan seterusnya. Sampai kemudian dunia ini akan berakhir. Oleh karena itu sistem ini atau nilai ini sangat jelas, ya, sangat logik, sangat masuk akal, sangat terang dan tidak terbantah. Karena yang bermain di sini bukan tentang seorang pemimpin yang bernama manusia yang sendirinya memerlukan pertolongan. Dia bukan seorang yang bernama Musa atau Paulus atau Yohanes Pembaptis sekalipun, bukan. Tetapi Yesus adalah lebih daripada mereka semua. Sehingga di dalam kematiannya kita ikut mati terhadap dosa, tetapi dalam kebangkitannya menunjukkan kemenangan yang luar biasa dan kita menang atas dosa. Sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Seharusnya demikian dan itulah harusnya menjadi semangat kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghidupi hari-hari kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Ya. Sehingga dengan demikian kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah, saudaraku. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi penting untuk kita pikirkan, menjadi sesuatu yang penting untuk kita kerjakan. Di dalam pergumulan kehidupan kita, bagaimana kita memenangkan tiap pertandingan, tiap pertarungan yang ada. Sehingga kebangkitan sebagai puncak daripada kemenangan seharusnya mewarnai seluruh aspek kehidupan orang percaya. Kebangkitan yang membuat orang kemudian tidak lagi takut kepada kematian. Karena toh kematian hanyalah penggantian sementara dari tubuh ini kepada tubuh yang kekal. Kematian seharusnya tidak lagi menakutkan karena kematian hanyalah perpindahan dari kekinian kepada kekekalan. Kan begitu. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Di mana jaminan kebangkitan? Pada Yesus. Ada apa? Karena sejarahnya sudah terjadi. Peristiwanya sudah terjadi. Jadi bukan akan, nanti tunggu. Sudah. Nah, oleh karena itu, saudaraku, Yesus yang sudah bangkit itu menjadi garansi kita. Satu sisi dia menjadi puncak daripada kemenangan, bukti yang tak terbantah.
maka di sisi yang lain dia menjadi jaminan yang kuat, yang tidak mungkin lepas, karena kokoh. Nah, oleh karena itu bagaimana saudara hidup dan seperti apa saudara hidup ini menjadi penting. Bagaimana saudara melakoni dan menjalani hari-hari hidup itu menjadi sangat penting. Karena itu berlakulah sebagai orang yang sudah dimenangkan. Yesus Kristus di dalam hidup dua sisi tadi saya bilang, di dalam kekekalan sebagai sang pencipta dia mengadakan segala sesuatu yang ada. Tidak ada yang ada tanpa dia. Di sini di dalam kesementaraan dia menggarap banyak hal, memberikan jaminan kemenangan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi kuat tangguh dalam hidup hari-hari kita. Kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Menarik. Oleh karena itu, di dalam pertarungan-pertarungan seperti ini, dalam kehidupan seperti ini, kita harus menjalani dan terus menjalani dan terus menjalani, sehingga hidup kita menjadi seperti hidup yang sesuai, yang seturut, yang sejalan dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh kemudian kehilangan kendali sampai kemudian menjadi kehilangan arah. Nah, kebangkitan sebagai puncak kemenangan tidak dimiliki di dalam konsep pemahaman orang-orang lain misalnya. Itu menjadi unik di dalam kekristenan. Sehingga kita percaya kepada kebangkitan bukan dalam sebuah konsep saja, tetapi sebagai satu histori yang sudah terjadi, yang diawali oleh Yesus itu. Nah, oleh karena itu percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit menjadi sangat penting bagi kita. Peristiwa salib menjadi sangat penting bagi kita. Peristiwa kebangkitan menjadi sangat penting bagi kita. Kubur yang kosong itu menjadi sangat penting bagi kita. Untuk memahami dengan utuh. Sehingga waktu malaikat berkata, jangan cari, ia tidak ada di sini, menjadi suatu kalimat yang sangat dalam maknanya. Kenapa kau cari dia di kubur? Karena dia tidak ada di kubur. Kenapa tidak ada di kubur? Karena yang ada di kubur hanya orang mati. Orang hidup tidak di dalam kubur. Dia nggak ada di sini, jangan cari di sini. Ya. Jadi he's not here. Dia tidak ada di sini. Cari tempat lain. Di mana? Di tempat orang hidup. Apa yang dilakukan orang hidup? Kau sudah tahu? Itu sebab dia pergi kepada murid-muridnya, menyatakan dirinya, mengingatkan murid-muridnya untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Meneguhkan, menguatkan banyak orang yang mempunyai pengharapan bahwa pengharapan mereka tidak kosong, tidak sia-sia. Kebangkitan menjadi satu bukti yang tak terbantah. Kebangkitan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ingat, ini bukan sebuah konsep apalagi angan-angan. Ini bukan satu konteks akan, tetapi sudah menjadi sejarah, tercatat. Bahwa ada orang yang tidak percaya, tentu kita tidak bisa memaksa mereka. Tapi bahwa kita mewarisi kepercayaan, kita berbahagia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang harusnya dibangun di dalam kehidupan kita. Sehingga keutamaan Kristus yang sudah digambarkan utuh oleh Paulus di dalam kekekalan sebagai pencipta dalam kesementaraan waktu dia masuk sebagai juru selamat, mengikatkan kesementaraan dengan kekekalan, dan kebangkitan menjadi kata kuncinya. Bahwa yang kekal dan sementara itu sudah connect kembali. Dulu kita hidup dalam kesementaraan, tidak punya hubungan dengan kekekalan karena dosa. Tapi dosa sudah dibereskan Yesus dalam kematian. Kebangkitan menjadi kemenangan, kunci itu dibuka kembali, pintu itu terbuka kembali, harapan itu menjadi kenyataan, bukan lagi impian. Wow, luar biasa sekali. Disitulah seharusnya orang Kristen itu dibangunkan, dibanggakan, diteguhkan untuk mengerti betapa beruntung, betapa unggul, betapa hebatnya konsep kekristenan di dalam konteks kebangkitan itu. Sehingga kita tidak terjebak sekali lagi pada perangkap yang salah. Saudaraku yang kekasih, bagian-bagian ini harusnya menjadi bagian yang kita renungkan, kita pikirkan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita dikokohkan, dikuatkan dalam kehidupan, tidak terjebak pada kesalahan. Dengan demikian kita bisa makin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kembali kepada keunggulan Kristus tadi, keutamaan Kristus tadi, baik dalam kekekalan dan kesementaraan. Maka dalam konteks kebangkitan tadi, tiap orang percaya. Sekali lagi, tiap orang percaya kepada Kristus terikat. Sehingga tidak heran ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia jalan menuju kepada Bapa. Tidak ada yang satu sampai pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka Yesus menjadi jalan, kita dibenarkan dan kita dihidupkan oleh Dia. Terikat
di dalam dia, sehingga di dalam kematian tidak lagi menakutkan. Karena sama seperti dia bangkit, kita pun dibangkitkan karena iman percaya. Bukan karena kita Kristen loh. Jadi Anda bisa saja seorang Kristen secara tradisi dibaptis entah percik, entah salam, entah 1, entah 10 kali seperti kebiasaan orang masa kini yang suka aneh-aneh. Ya. Tetapi yang menjadi penting, iman yang terbukti justru seringkali tak terbaca. Tradisi itu yang dikerjakan. Nah, bukan itu. Tapi iman yang betul-betul berbuah, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Terhisap kepada kematian dan kebangkitan Kristus itu loh. Sehingga kita menjadi kuat dan tangguh. Sehingga kita betul-betul hidup seperti apa yang dikehendakinya, melakukan apa yang dituntutnya. Dan hidup kita menjadi hidup yang memuliakan namanya. Ini perlu saudara. Lakukan itu dalam kehidupanmu, jalani hari-harimu, maka kita akan melihat bagaimana kebangkitan sebagai puncak kemenangan. Ingat, kenaikan menjadi bonus daripada puncak kemenangan. Kenaikan akan membawa kita pada kekekalan surga. Tapi jaminan di sini, di bumi ini, di dunia ini, di kesementaraan ini sudah ada. Jaminan kemenangan adalah kebangkitan Yesus itu. Karena itu berbahagialah mereka yang beriman teguh kepada Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang beriman kepada Kristus karena mereka menerima kuasa kebangkitan, mewarisinya, karena mereka menjadi alat yang tangguh di dalam hidup untuk melayani Tuhan. Wow, itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, jangan kita terjebak pada kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan yang membuat kita menjadi salah dan bodoh untuk menghargai kebangkitan, yang membuat kita tenggelam, terbenam, ya, di dalam kesalahan sampai hanya kita tidak bisa menciptakan keunggulan-keunggulan dalam kehidupan. Itu berbahaya. Biarlah kita hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Biarlah kita boleh melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya, sehingga iman percaya kita terikat kepada Yesus dengan utuh, dengan kuat, dengan ketat. Yesus yang bukan saja mati tetapi bangkit kembali. Buat apa dia rela mati? Buat apa dia tumpahkan darahnya dalam cinta kasih? Buat apa ia kehilangan nyawanya dan mempersembahkan nyawanya kepada Bapa di surga kalau dia tidak bangkit? Untunglah engkau, puaslah engkau, berbahagialah engkau, hai orang percaya kepada Yesus Kristus, karena dia yang mati itu bangkit. Maut tak lagi menguasainya, maka maut tak lagi menguasai orang percaya. Maut telah dikalahkannya, maka orang percaya telah mengalahkan maut di dalam kehidupannya. Maka orang percaya mempunyai kehidupan yang luar biasa, yang harus mereka lakukan di dalam hari-harinya, yang mereka harus wujudkan di dalam kenyataan kehidupannya, sehingga orang banyak bisa melihat betapa orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang luar biasa. Kebangkitan sebagai puncak kemenangan kita membuat kita seharusnya tidak lagi takut pada kematian, maka juga tidak takut pada kehidupan. Tetapi takut dalam hidup jikalau kita berbuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kematian menjadi menakutkan karena kegelapan yang tidak menjanjikan. Nah begitu. Tetapi selama itu menjadi ada dalam terang Tuhan, selama kebenaran itu utuh dalam kehendak Tuhan, itu menjadi sesuatu yang indah kita rasakan. Nah saudaraku yang kekasih, biarlah sungguh-sungguh kebangkitan menjadi puncak kemenangan, yaitu kebangkitan Yesus Kristus Tuhan, yang juga menjadi warisan kebangkitan kita orang-orang percaya di dalam Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, di tengah pergumulan persoalan kehidupan yang saudara hadapi apapun seberapapun, engkau masih hidup kan? Artinya, ada yang lebih menakutkan dari persoalan saudara adalah kematian. Tetapi, kematian pun ternyata bukan apa-apa. Karena kematian sudah dikalahkan, kebangkitan menjadi warisan. Kalau begitu, andai kata pun engkau mati, engkau tetap menang dalam kebangkitan. Dan engkau tidak perlu takut. Lalu apa yang engkau takutkan dalam kehidupan? Berjiwalah sebagai pemenang. Bermentallah sebagai pemenang. Berani hidup dan berani mati. Tetapi ingat, di dalam hidup engkau perlu takut. Takut berbuat salah. Dalam mati engkau perlu takut. Takut kalau engkau mati dalam keterpisahanmu dengan Yesus Kristus Tuhan itu. Jadi, kebangkitan menjadi puncak kemenangan yang besar. Kebangkitan menjadi suatu puncak yang luar biasa. Kebangkitan menjadi kekuatan utama di dalam kehidupan iman orang percaya. Kebangkitan tak lagi bisa dibantah. Karena sekali lagi dia bukan cuma cerita. Dia bukan cuma sebuah konsep. Tetapi adalah sebuah kenyataan yang sudah terjadi di dalam sejarah kehidupan anak manusia. Sejarah yang sudah tercatat ribuan tahun.
Apa ada yang tidak percaya? Tidak mengapa. Kita tidak boleh memaksa orang percaya. Tapi biarlah kasih Tuhan menyentuh dan membuat mereka mengerti akan kebenaran itu. Tetapi gugatan terhadap orang Kristen menjadi penting. Sebagai orang yang sudah mewarisi kebangkitan Kristus, harusnya itu tampak dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi saksi lewat hidup kita, percaya kita, semangat kita. Kalau hidup kita bukan hanya di kekinian, tapi juga dalam kekekalan, mengapa engkau hidup tidak berbagi dengan orang-orang di sekitarmu? Mengapa engkau tidak lakukan kasih Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan? Jangan hidup untuk diri sendiri, bukan? Harusnya begitu. Maka biarlah kebangkitan itu berbuah. Tak sekedar slogan, tak sekedar teriakan-teriakan hebat yang membahana, namun tanpa kekuatan yang nyata. Tuhan menolong saudara dan saya menemukan kesejatian makna. Semoga kebangkitan ada di dalam hidup kita, menghidupi hidup kita, sehingga hidup kita sungguh berbeda. Selamat menikmati kuasa kebangkitan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau mewarisi iman yang kuat di dalam hidup ini. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau Tuhan menolong, menuntun, membimbing kami, sehingga kami diberi satu kerangka pemahaman iman yang begitu luar biasa di atas dasar kebenaran firman-Mu yang ajaib. Kebangkitan yang menjadi bagian dalam hidup kami, yang mewarnai hari-hari kami, tiap-tiap langkah kami. Kiranya itu menghidupi hidup kami, menjadi kekuatan utama dalam hidup kami, dan dunia bisa melihatnya. Ya Tuhan, kami berdoa, jadikan kami seperti apa yang Tuhan mau, menjadi saksi-Mu. Biarlah Engkau yang utama di dalam kebangkitan itu, menghidupi kehidupan kami, menuntun membimbing kami. Demi Yesus Kristus Tuhan, yang sudah ada di dalam kekekalan, yang pernah di dalam kesementaraan, mati dan bangkit kembali, naik ke sorga. Kepadamu, di dalammu, kami terikat, mengikat diri, berdoa selalu. Amin.